Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat perkenalkan. Nama saya Tifah Zahra dan ini Q01 dari kelompok 9. Saya dari kelompok A10 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai core atau jantung. Baik, langsung saja kita ke skenario-nya, yaitu Supriyadi berumur 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaan yang pertama, jelaskan struktur eksternal core. Yang kedua, jelaskan struktur internal core. Dan juga yang ketiga, jelaskan valvula, cordis, dan mekanisme kerjanya. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, itu ada struktur external core. Nah, untuk core sendiri itu nanti dia ada apex dan juga tiga fasies, yaitu fasies cervicalis, dan juga fasies pulmonalis. Nah, untuk basisnya itu dia mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apex itu mengarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum dan yang menghadap ke belakang ke arah cranial lateral dextra. Kemudian juga ada apex cordis yang mengarah ke arah ventricular sinistra. Untuk fasies sternocostalisnya itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum yang di mana terdapat sulcus atrium ventriculis. Dan pada pinggir kirinya itu disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian untuk fasies diaphragmatica itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter sama sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinium diaphragmatica. Untuk permukaan inferiornya itu vena cava inferior yang juga ikut membentuk fasies ini. Kemudian untuk fasies pulmonalis itu dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies pulmon, pada fasies medialis pulmosinis dan juga atrium dextrum untuk pulmodexter. Kemudian kita lanjut ke struktur internal dari core. Untuk strukturnya itu ada 4, yaitu ada atrium dextrum dan sinistrum dan juga ada ventriculus dexter dan juga sinister. Kita langsung masuk ke atrium dexter. Untuk atrium dexter itu bagian halusnya itu disebut dengan sinus venarum cavarum. Kemudian untuk bagian kasarnya itu musculus pectinati auricula dextra. Kemudian untuk bagian halus dan kasar itu nanti akan dipisahkan oleh crista terminalis bagian dalam, juga ada sulcus terminalis bagian luar. Dan juga ada struktur vesicae ovalis dan juga limbus. Untuk vasa ovalis itu dia adalah obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Kemudian untuk struktur yang lainnya ada ostium atrioventricular yang dextra. Dia nanti akan menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian juga ada ostium sinus coronaris dan juga ada ostium vena cava inferior valvula eustachi. Kemudian ada ventriculus dexter yang nanti terdiri atas tulang kasar yang tersusun dari trabecula carna. Ada 3 jenis dari trabecula carna sendiri. Yang pertama ada musculopapillaris cordata-ninae, kemudian ada trabecula septomarginalis yang terdapat bandul office dan juga ada regi biasa yang menonjol ke bagian dalam. Terus ada juga struktur ostium pulmonalis yang berhubungan dengan truncus pulmonalis. Kemudian ada atrium sinister. Dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Nah, di situ juga ada struktur yang hampir sama dengan atrium dexter, yaitu ada ostium atrioventricular yang sinistrum yang berhubungan dengan ventriculus sinistrum. Dan juga di situ juga ada fossa ovalis dan valvula coroninis oval. Nanti dia akan dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra, kemudian juga ada 1 vena pulmonalis sinistra superior dan juga ada 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian lanjut ke ventriculus sinistra. Nah, ventriculus sinistra itu dia adalah pembentuk dari apex cordis. Untuk miokardiumnya dia itu juga lebih tebal dibandingkan yang lain, dan juga nanti ada vestibulum aorta dan juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan juga ada musculi papillaris chorda tendinae. Kemudian kita akan lanjut ke valvula cordis. Sebenarnya kita akan ke pengertian yang lebih dahulu. Untuk valva itu pengertian adalah keseluruhan katup, dan untuk valvula itu atau cuspis dia itu adalah satu daun katup. Dan untuk cuspis itu nanti dia adalah ibaratnya daun pintu. Karena untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mencegah regurgitasi atau aliran darah balik. Nah, untuk valva itu ada 4 jenis. Yang pertama ada valva tricuspidalis atau valva atrioventriculus yang dextra. Nah, untuk letaknya itu dia nanti ada di antara atrium dan juga ventriculus dexter. Nanti dia terdiri atas 3 cuspis, yaitu ada anterior, posterior, dan juga septal.
Nah, untuk valva satunya itu juga ada valva mitralis, yaitu valva atrioventricularis yang sinistra. Nah, untuk letaknya dia nanti ada di atrium, di antara atrium dan juga ventriculus sinistra. Nah, untuk valva mitralis itu terdiri atas dua puspis, ada anterior dan juga posterior. Nah, nanti untuk tiap puspisnya itu dihubungkan sama musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendineae. Nah, untuk mekanisme dari katup atrioventriculis ini, dia nanti ketika ventrikel relaksasi atau tekanan di dalam ventrikel itu rendah, nanti puspis itu akan tergantung lepas. Nanti kedua valva atrioventrikular itu akan terbuka, kemudian darah akan masuk ke ventrikel. Nah, kemudian nanti darah di ventrikel itu penuh, nanti katup itu akan terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Kemudian nanti chorda tendineae dan juga musculus papillarisnya itu akan menegang. Kemudian lanjut untuk yang dua selanjutnya, ada katup semilunar. Nah, katup semilunar itu terdiri atas dua katup, yaitu adalah valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Nah, dia itu akan mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar seperti thrombus pulmonalis dan juga aorta. Nah, katup pulmonar itu dia akan mengatur pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam thrombus pulmonalis. Dan nanti katup aorta itu akan mengatur pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Masing-masing nanti punya 3 titik berbentuk seperti satu baju, yaitu valva pulmonalis dan dia terdiri dari 3 valvula, yaitu ada yang bentuknya seperti bulan sabit atau semilunar, ada anterior, dexter, dan juga sinister. Sedangkan untuk valva semilunaris yang alpha itu terdiri dari 3 valvula semilunaris, yaitu ada dexter, sinistra, sama posterior. Nah, untuk mekanisme dari valva pulmonaris itu nanti selama sistol tekanan aliran darah itu kan akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonaris. Nah, kadang-kadang darah itu akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup itu telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga nanti akan menutup katup pulmonal. Kemudian untuk mekanisme dari valva aortic sendiri itu katup aortic kan punya struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner dan sinus aorta. Nah, arteri koroner itu apa sih? Arteri koroner itu adalah arteri yang vaskularisasi si kor itu sendiri. Nah, yaitu ada di dalam sinus aorta. Kita pernah juga kalau misalnya pengisian dari sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol, yaitu ketika ventrikel berkontraksi. Sehingga nanti aliran darah itu melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol saja. Nanti ventrikelnya relaksasi, kemudian atriumnya dia akan berkontraksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.